Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Oppo A7. Bisa diperhatikan di video bahwa ponsel Oppo A7 ini fungsional dari LCD maupun layar sentuh masih baik-baik saja, namun ada retak di bagian sebelah kiri atas ya. Nah, ini adalah spare part LCD dan layar sentuh dari Oppo A7 yang sudah saya siapkan untuk penggantiannya. Jadi meskipun fungsional dari LCD dan layar sentuh masih baik-baik saja, namun pemilik dari ponsel A7 ini tetap menginginkan untuk mengganti panel LCD dan layar sentuhnya ya. Nah, untuk video kali ini akan saya berikan tutorial untuk penggantian LCD dan layar sentuh dari Oppo A7. Untuk step pertama bisa diperhatikan tadi ya, melepas bagian SIM tray atau slot SIM ya. Setelah slot SIM terbuka, ini kita lanjut untuk membuka casing bagian belakang. Ya, untuk membuka casing bagian belakang, saya menggunakan bantuan alat seperti pick gitar ya, berbahan plastik berbentuk segitiga, maupun menggunakan kuku saya ya. Nah, ini adalah fungsi dari kuku. Untuk membuka casing itu lebih mudah ya, jadi lebih enak ya daripada menggunakan alat-alat bantu. Tapi memang jika yang sudah terbiasa menggunakan alat bantu juga boleh-boleh saja, dan itu malah disarankan ya. Nah, ini casing belakang sudah setengah terbuka ya, kurang sedikit lagi. Kita buka pelan-pelan, jangan sampai casingnya pecah ya. Nah, setelah terangkat casing bagian belakangnya, jangan langsung ditarik keras-keras ya, atau jangan ditarik cepat-cepat, karena ada bagian kabel fleksibel yang masih terhubung ke mesin ya, ke area mesin. Itu buka dulu baut yang mengunci dari plat atau penutup casing dari konektor fingerprintnya atau sidik jarinya. Nah, jika sudah terlepas, itu lepas konektor fingerprintnya dari mesinnya ya, lalu lepas keseluruhan ya, casingnya sudah bisa kita lepas. Nah, setelah itu kita lakukan pelepasan baut satu persatu yang mengunci dari casing mesin atau plat penutup mesin ya. Jadi ini ada plat penutup mesinnya, kita buka dulu bautnya satu persatu hingga semuanya terlepas, lalu angkat plat penutup mesin atau casing yang menutupi bagian mesin ya, ini pelindung mesin. Nah, angkat menggunakan bantuan ini ya, pick gitar berbahan metal kalau yang saya punya ini, yang sekarang ini, ataupun menggunakan kuku juga bisa, menggunakan pinset juga bisa ya. Senyamannya saja, gunakan alat yang dikira nyaman untuk mengangkat bagian penutup mesinnya. Setelah itu, setelah bagian penutup mesin setelah terangkat, nah ini kita langsung saja ya angkat baterainya ya. Nah, ini ada lem bawaan dari pabrik ya, ini masih originalnya, jadi belum pernah dibongkar. HP ini sudah disediakan plastik untuk mengangkat baterainya ya, ini bantuan ya, bantuan. Nah, tarik seperti itu pelan-pelan hingga terangkat ya. Memang cukup kuat untuk plastik bawaan dari pabriknya ini atau lem bawaan dari pabriknya ini, tapi hati-hati saja agar tidak merusak dari baterainya. Dan juga nanti plastiknya itu bisa kita gunakan kembali ya, atau lemnya ini bisa kita gunakan kembali. Jadi rapikan kembali ke area baterainya ini ya, plastiknya kita kembalikan ke baterainya, nanti bisa kita gunakan kembali ya, karena lem bawaan Oppo ini cukup baik ya. Nah, setelah itu lanjut ya, setelah baterai terangkat, ini kita proses melepas panel LCD dan layar sentuh yang lama yang sudah pecah ya. Ini menggunakan bantuan blower. Untuk
kekuatan panas dan anginnya itu sesuaikan dengan blower masing-masing ya. Saya menggunakan blower Quick 857D. Jadi saya menggunakan kekuatan angin berkisar 2 dan panasnya berkisar di 190 derajat sampai 200 derajat ya. Nah, panasi terlebih dahulu area LCD-nya menggunakan blower. Lalu coba kita angkat LCD-nya menggunakan bantuan seperti pick gitar tadi bisa, ataupun kuku juga bisa ya. Oke, tadi itu masih ada tempered glass-nya dan saya lepas saja karena tempered glass-nya itu menghalangi pemerataan suhu panasnya ya. Jadi saya lepas saja, lalu saya lanjut untuk memanasi ulang bagian LCD-nya ya. Nah, ini akan saya coba untuk mencongkel. Sebenarnya karena kalau sudah posisi pecah seperti ini ya, kita langsung aja angkat, meskipun tambah pecah juga nggak apa-apa, tapi ada alangkah baiknya juga kita juga berhati-hati ya, meskipun sudah pecah ya kita angkat sebaik mungkin ya. Gitu ya. Jadi diusahakan kalau mengangkat LCD yang lama yang sudah pecah itu jangan malah tambah pecah, tapi kita usahakan seminimal mungkin bisa terangkat dengan baik ya. Oke ya, jadi hati-hati saja. Saya menggunakan alat bantuan itu ya, tadi ya, pick yang berbahan metal, dan ini juga ada ini ya, merek Relief ini juga seperti metal tapi lentur ya. Oke, saya tambahkan lagi ya, ini ya. Pokoknya kalau sudah merata itu sebenarnya gampang untuk diangkat. Ya. Nah, ini ya. Jadi LCD sudah berhasil terlepas, panel LCD yang lama sudah berhasil terlepas. Selanjutnya kita bersihkan ya ini ya. Kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di area frame atau casing tengah dari ponsel Oppo A7-nya. Ya, ini ya. Jadi ada sisa lem bawaan dari pabrik itu kita bersihkan, dan juga jika ada sisa serpian kaca itu sebaiknya dibersihkan juga ya, karena nanti jika masih ada serpian kaca itu malah membuat LCD yang baru yang akan dipasang itu malah bikin pecah juga nantinya. Oke, lanjut ya. Ini saya siapkan panel LCD dan layar sentuh yang baru. Saya bersihkan dulu dari stiker-stiker segel dari bawaan pabriknya ya. Ini ya, tokonya ini ada stiker segel, kita angkat aja ya. Jadi kita bersihkan semua, dan jangan lupa ya buat teman-teman yang mau atau akan yang mau ganti LCD sendiri, jangan buka stiker segel terlebih dahulu sebelum dites ya LCD-nya. Jadi pastikan, usahakan selalu tes LCD yang baru maupun touchscreen-nya itu tes terlebih dahulu. Jika sudah yakin, lepas stiker segelnya. Nah, ini selanjutnya kita rapikan fleksibelnya. Kita pasang ke, itu sudah disiapkan seperti stikernya ya. Kita lepas lalu kita tempelkan ke bagian belakang panel LCD-nya untuk merapikan fleksibelnya. Nah, setelah itu ini adalah jaring speaker yang saya lepas dari LCD yang lama ya. Jadi jangan lupa ada jaring speaker itu yang masih menempel di bagian LCD yang lama, pindah ke LCD yang baru atau langsung pasang ke casing yang bagian tengahnya ya. Nah, jika sudah, ini langkah selanjutnya yaitu memberikan lem ke area frame atau casing tengah dari Oppo A7-nya ya. Lemnya saya menggunakan lem T7000 berwarna hitam ya. Jadi ada lem yang T7000 dan B7000, kegunaannya sama ya, bisa saja hanya perbedaan warna, yaitu kalau T7000 warna hitam, kalau B7000 berwarna bening ya. Oke, jika sudah kita tambahkan lem ke sekitar area frame atau casing tengah dari Oppo A7-nya, kita lanjut ya untuk memasang LCD-nya.
kita presisikan ke bagian casing tengahnya ya. Nah ini ya, jadi ada stiker juga itu ya, ada lem yang sudah disediakan dari bawaan HP-nya atau panel LCD-nya. Kita buka terlebih dahulu, lalu kita masukkan fleksibel LCD-nya ke casingnya ya, casing bagian tengah. Oh, jadi ada lubang yang sudah disediakan itu ya. Masukkan fleksibelnya itu ke situ, lalu presisikan LCD-nya ya, maksud saya. Pelan-pelan saja untuk mempresisikan LCD-nya, panelnya, agar tidak terjadi pecah ya. Kalau kita memaksa, itu bisa terjadi pecah ya, panel LCD yang barunya. Jadi pelan-pelan saja, rapikan dari sudut ke sudut hingga presisi ya. Misalkan ada lem yang keluar karena kebanyakan, tidak apa-apa ya, nanti bisa dibersihkan. Setelah kering itu bisa dibersihkan. Nah ini ya, ini saya cek tingkat kepresisiannya, karena mungkin casingnya sedikit melengkung, jadi dia ada bagian yang kurang presisi, tapi gak apa-apa ya, jangan terlalu ditekan. Setelah itu tancapkan konektor LCD ya, tancapkan konektor LCD ke mesinnya ya. Setelah itu pasang baterainya dan pasang konektor baterainya ke bagian mesinnya. Nah, jika sudah, tutup kembali penutup mesin atau casing dari yang melindungi mesin itu ya, ke bagian area mesinnya ya, di atas mesinnya kita pasang. Setelah itu kita kunci kembali dengan baut-baut yang sudah disediakan tadi ya, yang sudah dilepas tadi. Kita pasang kembali semuanya satu persatu hingga semuanya terpasang ya. Lanjutnya, ini adalah pemasangan fleksibel dari fingerprint atau sidik jari. Kita pasang ke mesinnya ya, konektornya kita pasang, kita rapikan, lalu tutup dengan plat yang sudah kita lepas tadi di awal, lalu kunci dengan bautnya. Setelah itu kita pasang kembali casing bagian belakang dari Oppo A7-nya ya. Ya, seperti itu cara memasangnya. Jangan ditekan terlalu keras, jika tidak bisa pelan-pelan saja hingga terpasang dengan sempurna. Lalu pasang SIM tray atau slot SIM-nya. Nah, jika sudah, sebenarnya langkah lanjutannya adalah untuk memberi karet ya. Jadi dikaretin dulu LCD-nya, mungkin tunggu beberapa jam hingga lemnya kering. Setelah itu boleh dilepas ya dan bisa digunakan. Nah, untuk di video tidak saya masukkan untuk bagian pengaretannya karena ya untuk kebutuhan konten saja ya, tapi untuk saran lebih baiknya itu dikaretin ya. Nah ini ya, jadi jangan lupa untuk mengetes ulang fungsional dari LCD dan touchscreen-nya. Jika memang sudah, ini ponselnya siap untuk saya berikan kepada pemiliknya. Terima kasih untuk video kali ini. Sekian dulu, sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MPA.